Haleluya, shalom saudaraku. Saya menyapa saudara dengan penuh sukacita. Menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah kita di hari ini. Haleluya. Angkat suaramu. Oh yeah. Kami bersyukur. Bersama-sama naikkan pujian ini. Are you ready? Come on. Dengan sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila Shalom. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya percaya Tuhan berikan kesehatan dan sukacita bagi kita semua karena penyertaan dan pertolongannya sempurna bagi kita yang hidup bersandar kepadanya. Selamat bergabung bagi Anda yang mungkin pertama kali mengikuti ibadah online GBI Ebenezer ini. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi nomor telepon hotline gereja dan kami siap untuk melayani Anda. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di dalam sorga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan sembah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu saat ini kami bisa beribadah melalui online. Dan Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapak Dave Gerald dan tim musik yang akan memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Bapak Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dan seluruh anggota tim yang melayani, sehingga boleh terselenggaranya ibadah online ini. Dan juga kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan memenuhi kami semua, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dan berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Haleluya, shalom saudaraku. Selamat hari Minggu, nikmati kebaikannya, menyanyi bagi Dia, Yesus kota benteng hidupku, yeah. Dengan sukacita, serukan namanya, let's go. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, 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 Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namanya. Katakan, Kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Haleluya, nyanyi bagi Dia, Allah yang dahsyat. Oh, serukan keagungan dan kebesaran-Nya. Dia layak dipuji, Dia layak
mahkota bentengku, menara kekuatanku. Bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa dalam namamu. Katakan, Engkau perlindungan hidupku. Oh oh, Engkau perlindungan hidupku. Yesus juru selamat dunia. Oh yeah, haleluya. Walau kondisi dan keadaan kami tidak memungkinkan kami untuk mengucap syukur, tapi kami tetap memilih untuk mengucap syukur. Sebab kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh yeah. Mari saudaraku bertepuk tangan dengan sukacita di hadapan Allah kita, dengan pujian pengagungan bagi Dia. Are you ready? Come on, sing with me. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. La 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 la, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Let's go. Haleluya. Setiap yang dikatakannya, setiap yang difirmankannya, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari dengan ucapan syukurmu, dengan pujian ini katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Mari biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik. Kami bersyukur kami kepunyaan-Mu Bapa, dan Engkau milik kami. Tetap kuat dalam iman pengharapan. Mari saudaraku. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan pujian ini, come on. Shalalalalala, aku cinta Yesus. La 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 la, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta
saudara, la 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 la. Yesus cinta saya. Oh oh yeah. Oh oh yeah. Mari berikan tepuk tangan hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Allah kita. Praise the Lord, come on. Yang kami percaya, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Seperti kami, spesial di matamu Bapa, kami biji matamu, kau jaga dan pelihara kami dengan tiang awan dan tiang api yang menyertai kehidupan kami. Kami aman dalam perlindunganmu. Kami percaya kebesaranmu lebih dari segalanya, penyertaanmu sempurna dalam hidup kami. Mari saudaraku, dengan ucapan syukur melalui pujian ini, sama-sama katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan untuk selama-lamanya. Angkat suaramu, sama-sama katakan, aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat tanganmu dan katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kebajikan, kemurahan mengikuti hidupku. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama dengan kami. Haleluya. Aku percaya. Angkat tanganmu dan katakan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, oh Kau Tuhan. Aku percaya. Mari katakan pujian ini, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih buat hikmat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat bersinar. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percaya hikmat Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Kalau kami bisa melewati hari-hari, minggu-minggu pertama di tahun yang baru ini, kami percaya Tuhan yang ajaib menyertai kehidupan kami. Allah yang Immanuel menyertai langkah-langkah hidup kami. Mari Engkau berfirman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang buat setiap langkah hidup kami. Engkau mengetahui persoalan, pergumulan, masalah, sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu pada saat ini. Tapi kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah Tuhan berikan kami jawaban hikmat yang dari firman-Mu yang ajaib itu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk sekalian. Kita telah masuki minggu-minggu pertama di tahun yang baru. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang wisdom, tentang hikmat. Ketika kita bicara tentang hikmat yang dari Tuhan, saudara, ini bukan bicara tentang kepintaran, tentang kepandaian. Banyak orang-orang yang pandai tapi tidak berhikmat. Tapi ada orang-orang yang sederhana dari segi pendidikan, sederhana dari segi kehidupannya, dilihat dari sudut pandang manusia. Bukan orang yang hebat, tetapi di mata Tuhan dia luar biasa. Kenapa? Karena itu hikmat yang dari Tuhan. Pada saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat bagian firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-5. 1 Samuel 13 ayat yang ke-5 berkata, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas dan sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu dan pergi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum mohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan bahwa yang namanya kecerdasan intelektual atau IQ itu bukan faktor utama keberhasilan. Saudara lihat hasil sebuah studi yang cukup ilmiah yang diteliti oleh para peneliti bahwa yang namanya IQ hanya menentukan 20-25%
yang namanya sukses dalam berbisnis, sukses dalam kehidupan. 80% itu karena ada namanya EQ, kecerdasan emosi. Sudah lihat lagi fenomena ini yang disebut dengan fenomena gunung es, competency behaviors. Ya, competency behaviors necessary for top performance but not sufficient. Kecerdasan intelektual, IQ. Orang-orang yang dianggap ber-IQ tinggi seringkali dianggap orang-orang yang berhasil. Saya ingat dulu saya punya teman di SMP, IQ-nya tuh 140 lebih, jenius. Wah, kami semua dalam kelas tuh iri sama dia. Kenapa? Karena dia hampir gak pernah nyatet. Apapun yang guru katakan semua tuh kayak direkam. Dia bikin rumus matematika, kita sudah belajar sampai mati-matian. Tapi saudara, rumus matematikanya dia buat sendiri. Selesai SMP kalau gak salah teman saya ini saudara dikirim oleh keluarganya ke luar negeri, ke Belanda kalau tidak salah. Karena dianggap ini orang yang jenius. Tetapi ada kabar baik buat saudara dan saya. IQ hanya memberikan sumbangsi 20%. Saudara, jadi tidak cukup, not sufficient. Kenapa? Saudara lihat fenomena gunung es di bawahnya saudara. Ada yang namanya kecerdasan emosi. Ini bicara tentang self-awareness. Ini seorang yang memiliki empathy, motivation, self-regulation, social skill. Saudara lihat lagi ini matriksnya. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi, dia punya self-awareness. Dia punya self-management. Dia punya social awareness. Dia punya social skills. Self-awareness itu artinya dia bisa mengontrol emosinya. Self-management dia bicara tentang tindakannya. Dia berpikir sebelum bertindak. Dia tidak berbicara tanpa berpikir dengan baik. Dia tidak ambil keputusan, saudara, dengan tidak sembarangan. Saudara, kenapa? Karena dia punya self-management. Ketika berurusan dengan orang lain, dia punya social awareness. Dia punya empathy. Dia bisa memahami orang lain. Kalau seorang istri memiliki kecerdasan emosi yang baik, dia bukan seorang istri yang rewel, ya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit komplain. Seorang anak yang punya kecerdasan emosi yang baik, dia tidak menyusahkan orang tua. Seorang karyawan di kantor yang punya kecerdasan emosi yang baik, ketika pimpinannya marah-marah, dia bisa memahami kenapa pimpinannya marah-marah. Oh, ternyata lupa minum obat darah tinggi. Saudara, social skill, dia mampu berurusan dengan orang lain. Saudara, dalam Alkitab kita baca tadi, ternyata raja pertama orang Israel yang namanya Raja Saul, secara postur tubuh Raja Saul itu saudara lebih tinggi dari orang Israel. Potongannya potongan raja. Dibandingkan dengan Daud. Saudara pasti pernah baca dalam Alkitab ketika Daud saudara diurapi jadi raja. Alkitab katakan mukanya kemerah-merahan. Bukan karena kebanyakan dijemur di bawah matahari. Bukan karena dia pakai bedak kebanyakan. Tetapi Daud tidak seperti Saul. Daud ketika diurapi jadi raja, tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Tidak diperhitungkan oleh yang namanya Samuel yang akan mengurapi dia pada waktu itu saudara. Tetapi Saul potongannya potongan raja. Tetapi ketika berhadapan pertama kali saudara dengan orang-orang Filistin. Ketika di awal-awal pemerintah sebagai seorang raja berhadapan dengan tentara Filistin. Dia punya masalah yang serius. Keputusan yang bodoh. Sudah baca dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan, that was stupid. Samuel said, you didn't obey the Lord your God. Keputusan yang bodoh adalah keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan yang bodoh, foolish decision, stupid decision. Itu adalah keputusan yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kenapa yang namanya Samuel, Nabi Tuhan, Imam Tuhan, hamba Tuhan, mengatakan kepada Samuel, keputusan yang diambil adalah keputusan yang bodoh. Karena dia melanggar perintah Tuhan. Saudara, apa kesalahannya Raja Saul? Secara politik, Raja Saul itu wewenangnya, bidangnya. Tetapi untuk urusan imam seperti Samuel, itu urusan rohani. Mempersembahkan korban tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Tidak boleh dilakukan oleh rakyat Israel. Dan tidak boleh dilakukan oleh seorang raja seperti Saul. Itu melanggar ketetapan yang Tuhan tetapkan pada waktu itu saudara.
Jadi keputusannya Saul, saudara, keputusan yang bodoh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa saudara, ada banyak orang yang mungkin secara pendidikan dia baik. Mungkin secara sosial punya kedudukan yang luar biasa. Tapi seringkali saudara, di hadapan Tuhan keputusannya salah. Saudara-saudara, saya sering mengatakan 3 keputusan penting. 3 keputusan penting yang tidak boleh salah. Yang pertama adalah keputusan memilih keselamatan hidup. Yang kedua, keputusan memilih pasangan hidup. Dan yang ketiga, keputusan memilih panggilan hidup. 3 hal ini tidak boleh salah. Saya bersyukur saudara, saya belajar untuk taat. Saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu keputusan yang paling penting dalam hidup saya. Kenapa? Karena kalau kita, saudara dan saya tidak memilih keputusan yang benar di dalam memilih Juru Selamat, kita akan binasa untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan kalau saudara adalah orang-orang yang telah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Itu keputusan yang paling tepat. Yang kedua, memilih pasangan hidup. Kalau saudara ikuti khotbah saya hari Minggu yang lalu, ibadah yang kedua live streaming, saya mengatakan hikmat manusia seringkali dipengaruhi oleh pasangan hidup. Kita harus punya pasangan hidup yang respect and obey the Lord. Saudara-saudara, yang kedua adalah memilih pasangan hidup. Saya bersyukur saya memilih Gina Regaliani Sutikno sebagai pendamping saya. Dan itu keputusan yang luar biasa. Haleluya, saya berharap Bapak Ibu sekalian yang saat ini mengikuti ibadah tidak pernah menyesali keputusan yang sudah ambil dalam hidup, yaitu memilih pasangan hidup. Jangan berkata sama saya, Pak Amos, ternyata saya kayaknya salah pilih pasangan hidup. Padahal yang ngomong sama saya sudah jadi opung-opung ya. Sudah jadi engkong ya. Saya akan berkata apa saudara? Terlambat sudah, terlambat sudah. Saudara, yang kedua adalah keputusan memilih pasangan hidup. Yang ketiga, memilih panggilan hidup. Keputusan dalam memilih panggilan hidup. Saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Saya memutuskan jadi hamba Tuhan. Saya seringkali bersaksi dulu saya gak pernah punya pikiran mau jadi pendeta. Karena saya anak pendeta. Anak pendeta itu jarang yang mau jadi pendeta. Karena kami sering dengar masalah gereja di rumah. Saudara-saudara, tapi haleluya puji Tuhan, saya putuskan saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan panggil saya tahun 84. Dari rambut saya tebal sampai tipis begini saudara. Tuhan mimpin saya untuk menjadi hambanya. Saudara-saudara, jangan sampai ada keputusan yang bodoh. Keputusan yang salah yang kita ambil. Saudara, kita memerlukan hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Mari kita baca saudara ungkapan dari arti hikmat. Hikmat itu kemampuan seseorang membuat keputusan bertindak dalam menghadapi satu masalah. Dan hidup kita seringkali dihadapi dengan berbagai macam masalah. Dan kita memerlukan hikmat Tuhan. Supaya keputusan kita, tindakan kita, apa yang kita lakukan saudara. Itu betul-betul sejalan dengan kehendak Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita bicara wisdom. Wisdom adalah knowledge of God. Pengetahuan tentang Tuhan. Dan kita hidup untuk Tuhan. Untuk Allah. Jadi yang namanya hikmat itu saudara adalah orang-orang yang tahu kehendak Tuhan. Punya kepekaan akan Tuhan. Knowledge of God. Dan hidup bagi Tuhan. Jadi kalau kita ambil keputusan sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu adalah hikmat dalam hidup. Saudara-saudara, orang yang bodoh itu tidak ada kaitannya saudara dengan pengetahuan. Tadi saya udah gambarkan di depan IQ seseorang. Saudara tidak menentukan keberhasilan buat hidup seseorang. Orang yang bodoh dalam kata Ibrani adalah iwelet, adalah orang-orang yang bermasalah dengan karakter. Dan ini yang jadi masalah dalam kehidupannya Saul. Saudara-saudara, bagaimana kita membuat keputusan yang benar. Dan mengapa ada orang-orang yang buat keputusan yang bodoh di dalam situasi yang sulit. Seperti yang dihadapi oleh Raja Saul. Saudara-saudara, yang pertama saya menemukan keputusan yang salah, yang bodoh, yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan adalah keputusan berdasarkan penglihatan manusia. Samuel berkata kepada Saul, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, kan aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan pada orang Filistin telah berkumpul di Mikmas.
Saudara-saudara, mengapa kita seringkali terpengaruh ketika kita ambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat? Karena pengaruh terbesar panca indera kita, sesuatu yang paling besar, sensor penerima tubuh kita 70% itu di mata. Ada yang mengatakan kalau kita hanya mendengar tidak melihat, maka 3 jam kemudian kita hanya ingat 70% dan 3 hari kemudian kita hanya ingat 10%. Tetapi jika kita lihat dan kita mendengar dan melihat 3 jam kemudian itu kita bisa mengingat 86%. 3 hari kemudian kita masih ingat 65%. Sudah tahu yang namanya teori komunikasi 3V. Ada yang namanya verbal, ada yang namanya vokal, ada yang namanya visual. Kata-kata kita cuma 8% pengaruhnya. Ya, 7%. Intonasi kita 38%. Tetapi apa yang kita lihat itu pengaruhnya 55%. Makanya saudara, saya menampilkan slide-slide khotbah saya. Hampir mungkin separuh khotbah saya selalu saudara muncul slide-slide. Tujuannya apa? Supaya saudara bisa mengingat dengan baik firman Tuhan yang ditayangkan, ilustrasi berbagai macam hal, informasi kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, saya tampilkan. Supaya saudara bisa mengingatnya dengan baik. Karena sensor penerima tubuh kita 70% dari apa yang kita lihat. Makanya Tuhan Yesus kasih peringatan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Makanya ada lagu sekolah minggu yang berkata, yang hati-hati gunakan matamu, Toret. Kenapa saudara? Karena mata itu pelita tubuh. Mata kita gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Gelaplah seluruh hidup kita. Hawa jatuh, kenapa saudara? Karena ketika Hawa melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan menarik hatinya. Dia mengambil dari buahnya dan makannya. Akan keluarganya berdosa saudara. Dan dia dihukum Tuhan. Ini membuat orang Israel kalah menghadapi bangsa Ai. Bangsa yang kecil. Kenapa? Karena dia melihat barang-barang yang dilarang Tuhan untuk diambil. Ketika mereka orang Israel mengalahkan yang namanya Yeriko. Daud melanggar, kenapa saudara? Karena dia melihat Betsheba. Itulah sebabnya strateginya iblis seringkali memperlihatkan sesuatu ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dalam Matius pasal yang ke-4. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Keputusan kita tidak boleh berdasarkan semata-mata dengan penglihatan jasmani. Tuhan Yesus memberikan kita teladan yang luar biasa. Karena kenapa? Tuhan Yesus tidak dijebak oleh pencobaan si iblis. Dengan memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Seringkali ada banyak orang salah ambil keputusan. Karena dia hanya pakai mata jasmani. Orang-orang muda dengar baik-baik. Jangan kita pilih jodoh karena dia Pak Amos, Om Amos. Ini anak muda ngomong begini. Dia imut-imut, makan semut sama lumut. Oh dia ganteng om. Kayak tukang sekoteng yang belum mateng. Jangan semata-mata penampilan jasmani, lo keren, sudah yang berbisnis diperkenalkan oleh orang lain. Nih bisa nih kita bisnis sama, wih dia keren. Dia datang dengan pakainya Nature's, wangi. Handphonenya handphone mahal, cincinnya segede jengkol. Wih ini investor yang hebat. Ternyata mohon maaf ada banyak orang ketipu dengan penampilan jasmani dari partner bisnisnya atau calon partner bisnisnya. Hati-hati saudara. Karena kenapa? Apa yang kita lihat sering kali saudara bisa menipu kita. Penglihatan jasmani tidak boleh diandalkan. Tidak boleh saudara apa yang kita lihat semata-mata dijadikan standar ambil keputusan dalam hidup kita. Ini berbahaya. Makanya Rasul Paulus saudara berkata dalam firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada 2 penglihatan. Yang kita lihat dalam penglihatan kita. Ada penglihatan jasmani itu mata jasmani kita. Dan ada mata rohani. Mata iman. Ini penglihatan rohani. Dan Rasul Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ketika dia bertindak dalam pelayanan. Ketika dia ambil keputusan penting di dalam pelayanannya. Sehingga dia menjadi seorang Rasul Yesus Kristus yang luar biasa. Kenapa? Karena dia berkata we live by faith. Not by what we see. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita bicara tentang iman, kalau kita berkata saya ambil keputusan harus berdasarkan iman, itu tidak pakai penglihatan jasmani, tapi pakai penglihatan rohani. Penglihatan seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan pimpin dalam hidup kita. Bilangan pasal 13 memperlihatkan sebuah contoh di mana 10 pengintai mempengaruhi orang Israel sehingga orang-orang Israel ambil keputusan untuk apa? Memberontak, melawan Musa. Dan Tuhan menghukum bangsa Israel yang 20 tahun ke atas tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa susah? Karena 10 pengintai kasih laporan berdasarkan penglihatan jasmani. 10 pengintai berkata mereka melihat musuh yang besar, orang enak yang tidak enak. Tapi Kaleb dan Yosua yang masuk tanah perjanjian memutuskan untuk tetap melangkah, melewati, menyeberangi sungai Yordan. Karena Yosua dan Kaleb melihat Allah yang maha besar. Daud memutuskan untuk melawan Goliat. Tidak seperti Saul dan orang Israel yang memutuskan mundur tawar hati dan takut bersembunyi. Kenapa saudara? Karena Daud memakai penglihatan rohani. Dia melihat bukan Saul yang besar, tapi dia melihat Allah yang besar. Orang yang memutuskan masalah dengan iman, dia berkata masalah yang besar jadi kecil, masalah yang kecil jadi tidak ada. Masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil ditiadakan. Orang hamba Tuhan yang pernah saya sharing, hamba Tuhan Reverend Ben Weyer, 16 bulan disekap oleh sekelompok teroris di Timur Tengah di Beirut. Ditutup matanya 16 bulan. Dia bisa bertahan, kenapa? Karena dia tidak pakai penglihatan jasmani. Dia hanya pakai penglihatan rohani. Tiap hari dia berkata, haleluya, puji Tuhan, praise God. William Carey yang datang ke India dalam situasi yang sulit. Dan menjadi orang Inggris, misionaris Inggris yang berpengaruh besar di India. Sampai hari ini pengaruhnya ada. Karena dia pakai yang namanya iman dalam keputusan hidupnya. Dia berkata, expect great things from God and attempt great things for God. Prayer is the difference between seeing with our physical eyes and seeing with our spiritual eyes. Kenapa kalau kita berdoa, saudara, tutup mata? Apakah ada perintahnya? Tidak. Tidak ada secara eksplisit. Kenapa lagu sekolah minggu berkata lipat tangan dan tutup mata? Kenapa? Harus tutup mata berdoa untuk melanjutkan tidur yang kurang di gereja. Bukan, saudara. Ya, tutup mata artinya apa? Kita menggunakan yang namanya spiritual eyes. Bagaimana kita ambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan? Tutup mata. Tujuannya apa, saudara? Kita mengerami keputusan di dalam doa. Kalau saudara saat ini sedang bergumul untuk satu keputusan penting, rami keputusan saudara dalam doa. Minta hikmat dari Tuhan. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 8 ayat 16, Roma 9 ayat 1. Ada yang namanya kesaksian Roh Kudus. Biarlah keputusan kita, saudara, berdasarkan kesaksian roh di dalam hati kita. Kita dengar benar-benar, saudara, ini kehendak Tuhan. Keputusan ini adalah keputusan dari Roh Kudus. Saudara baca dalam Kisah Para Rasul gereja mula-mula, selalu punya ungkapan keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Saya suka tanya pasangannya akan menikah, ini keputusan siapa? Kalau keputusan orang tua, jangan. Keputusan diri sendiri semata-mata karena ada mau saya kayaknya cocok-cocokan. Pernikahan itu bukan karena cocok, dicocok-cocokin sampai cocok. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu ini kehendak Tuhan. Kita tahu ini jodoh kita. Ini adalah Tuhan berikan buat kita. Ini adalah pasangan hidup yang menemaniku dan sampai maut yang memisahkannya. Saudara, ambillah keputusan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Rami dalam doa, tutup mata saudara. Biarlah Roh Kudus bicara. Ambil keputusan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Maka saudara akan melihat keputusan saudara memuliakan nama Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup saudara yang percaya. Katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua saudara,
Kenapa ada orang percaya yang ambil keputusan yang bodoh, yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, karena keputusannya berdasarkan ketakutan kita, ketakutan manusia. Maka pikirku dalam 1 Samuel 13 ayat 12, Saul berkata kepada Samuel, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum mohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 99% of things you worry about never happen. Most of the things you worry about never happen. Apa itu yang namanya ketakutan? Fear bahasa Inggrisnya. False evidence appearing real. Kesalahan terbesar Saul adalah apa? Karena dia ambil keputusan ketika lihat rakyat Israel berserak-serak meninggalkan dia. Dan ketika dia lihat kalau dia sudah ditinggalkan oleh orang-orang sekelilingnya, padahal pasukan Filistin ribuan jumlahnya seperti pasir di laut, begitu banyaknya. Saudara, tadi saya katakan penglihatan jasmani itu adalah pengaruh besar 70% masuk dalam segala macam saudara yang kita terima dalam hidup kita. Membuat yang namanya Saul secara emosi mulai terganggu. Keputusannya berdasarkan emosi ketakutannya. Di dalam dunia bisnis ada sebuah ungkapan, irresistible, sensational offering. Irresistible itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa dikatakan no, irresistible. Sensational offering. Apa itu? Ini sebuah teknik marketing, teknik sales. Dimana kalau orang nawarin sesuatu, kita ditawarin nih, ya nggak, untuk beli sesuatu, ya taruhlah misalnya beli barang ya, barang X, gitu. Itu pedagang yang sering bilang gini, Pak, ini lagi diskon loh Pak. Pak, besok harga naik, ya. Sering kali kita lihat iklan-iklan, ya bulan depan harga naik, diskonnya, ya, gitu. Sale, sale up to 70%, ya, gitu. Hanya minggu ini. Jadi kita saudara langsung emosinya terpengaruh. Aduh, kalau minggu depan gue rugi, ya gue nggak ambil sekarang rugi, ya gue ambil sekarang ya nggak untung. Minggu depan gue rugi. Jadi emosi kita saudara yang dimainkan, logikanya nggak jalan. Makanya penipuan melalui medsos, SMS-nya adalah apa? Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil, selamat Anda mendapatkan uang, hubungi ini. Dan kita digiring sedemikian rupa saudara. Dan ketipu berulang kali kita menemukan sampai hari ini pun saudara. Kita masih menemukan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Ini satu teknik yang sebenarnya dipakai saudara. Oleh cara-cara yang gak benar. Keputusan berdasarkan emosi itu berbahaya. Don't let your emotion make your decision. Saudara lihat gambar ini saudara. Otak kiri, otak kanan. Tuhan kasih kita otak kiri. Itu bicara tentang logika, data, information. Otak kanan itu tentang emosi. Ini berbahaya saudara. Ini berbahaya karena emosi itu bisa menipu. Ini saya katakan bukan berarti kita jadi orang yang ya tanpa emosi. Jadi orang yang kaku gitu kayak robot. Enggak. Tetapi saya bicara di sini saudara. Kita harus waspada. Kita harus terus menerus mempertimbangkan emosi yang menguasai hati kita, hidup kita. Ini berbahaya. Ada banyak orang saudara, ada banyak orang Kristen, ada anak-anak Tuhan yang ambil keputusan bercerai karena dikuasai oleh emosi, kepahitan, sakit hati, amarah. Ada banyak anak-anak yang tinggalkan rumahnya, berontak karena kenapa? Keputusan emosi dan kemudian hari menyesali keputusannya. Ini sering kali terjadi. Dan jangan saudara ambil keputusan dalam situasi yang seperti ini dengan emosi. Saudara marah sama pimpinan saudara, karena pimpinan saudara tidak perhatikan saudara. Saudara pindah kerja karena masalah emosi. Saudara akan membuat hidup saudara tidak akan pernah diberkati Tuhan dengan maksimal. Demikian juga kadang-kadang saudara, ada orang-orang yang berkeputusan yang salah ya di dalam pelayanan. Karena kenapa? Dia tinggalkan pelayanan karena masalah emosi, sakit hati, kepahitan, benci, konflik dengan orang lain. Saudara lihat fenomena gunung es ini. The moment of your decision itu cuma 20%, tapi di bawahnya ada emotion, moods, ada cognitive process, motivation, self-management thoughts, behavior and habits, values, life experience. Dan ini tipuannya iblis saudara. Ketika Hawa dicobai di Taman Eden, saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6.
Yang namanya Hawa, ya, melihat pohon itu menarik hatinya, lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya. Kita harus ambil keputusan bukan semata-mata karena emosi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi keputusan kita adalah keputusan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kalau sudah baca keputusannya Daud adalah apa? Dia mengambil keputusan berdasarkan iman. Pakai emosi pasti takut seperti Saul dan bangsa Israel. Tetapi Daud dengan iman berkata, dia percaya kepada Tuhan yang memimpin hidupnya, yang telah melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dan dia percaya juga bahwa Tuhan akan melepaskan dari tangan orang Filistin si Goliat itu. Ada seorang hamba Tuhan namanya Josh Muller berkata, faith ends where worry begins, and worry ends where faith begins. Seringkali kita saudara, karena kita tidak sungguh-sungguh berdoa, tidak sungguh-sungguh punya iman, tidak sungguh-sungguh meyakini kebenaran firman Tuhan, sehingga keputusan kita dikuasai oleh emosi, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Jangan biarkan ketakutan saudara, kebimbangan saudara, kecemasan saudara yang membuat saudara ambil keputusan. Jangan. Saudara, seorang hamba Tuhan yang namanya Hudson Taylor, ketika dia mulai di China, sangat-sangat berat, tantangannya luar biasa, dan dia kekurangan dana yang cukup besar. Tetapi dia punya iman. Dia berkata, saudara, ungkapannya, God is not looking for men of great faith. He's looking for common men to trust His great faithfulness. Ambillah keputusan karena kita percayakan kesetiaannya, akan kebesarannya, akan keajaibannya, akan pertolongannya, akan firman-Nya. Ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan tercatat Hudson Taylor adalah seorang hamba Tuhan yang memberikan pengaruh besar dalam di China. Saudara, bagaimana kita buat keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Bukan keputusan yang bodoh, bukan keputusan yang salah, bukan keputusan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, hati-hati dengan pengambilan keputusan dalam situasi yang sulit. Hati-hati. Ya, jangan ambil keputusan dalam situasi yang kefefet. Jangan. Ya, kalau saudara saat ini mungkin dalam situasi yang sulit, saudara perlu dana khusus. Jangan ambil keputusan. Ada orang saudara dipinjam kiri kanan. Wah Pak, saya lagi butuh uang, anak saya perlu kuliah. Pak, saya perlu modal usaha. Dan dia pinjam dari orang saudara, yang ternyata membuat dia jadi susah. Pinjam dari pinjol, pinjaman online, yang membuat dia saudara diteror. Orang-orang yang ada dalam list handphonenya diteror. Itu terjadi berulang kali di tengah-tengah jemaat, itu terjadi saudara. Jangan ambil keputusan dalam situasi yang sulit, tetapi bacalah firman Tuhan. Tenang. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Baca firman berulang-ulang saudara. Dan mintalah juga pertimbangan dari orang yang punya hikmat dari Tuhan. Kesalahannya Saul adalah apa? Dia kurang sabar. Saya suka berkata, sabar subur, tidak sabar kejebur dan makan bubur. Sampai hancur lebur. Ya, saudara, Saul dia mesti tunggu Samuel. Harusnya Samuel yang kasih pertimbangan. Dulu dalam bangsa Israel selalu ada yang namanya raja, ada yang namanya imam atau nabi. Tujuannya apa? Supaya memberikan pertimbangan berdasarkan suara Tuhan. Supaya sang raja tidak salah ambil keputusan. Saya berdoa saudara, supaya setiap saudara jangan ambil keputusan yang salah dalam hidup saudara. Dua hal yang membuat seorang buat keputusan yang bodoh dalam hidupnya, dalam situasi yang sulit. Yang pertama saudara, keputusan berdasarkan penglihatan manusia. Kita harus pakai mata rohani, ambil keputusan. Yang kedua, keputusan berdasarkan ketakutan manusia. Ambillah keputusan berdasarkan firman Tuhan, janji Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Akan membuat hidup saudara diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan. Sehingga apapun masalah persoalan yang kita hadapi, ketika kita putusan berdasarkan kehendak Tuhan, kita tahu ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan, dan ada mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita berdiri bersama saudara. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami menjadi orang-orang percaya. Menjadi anak-anak Tuhan yang setiap langkah hidup kami Tuhan yang pimpin.
Kami percaya Engkau gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Biarlah setiap keputusan yang kami ambil Tuhan. Mungkin saat ini ada seorang suami, ada seorang istri, ada orang tua, ada orang muda, ada kami sebagai seorang pekerja profesional, karyawan, bisnismen, hamba-hamba Tuhan. Kami ambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami Tuhan kepekaan. Biarlah roh kami dikuatkan oleh peneguhan suara Roh Kudus. Kami bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan berbicara buat kami. Kami yang sakit saat ini Tuhan. Kami punya masalah dalam pekerjaan, kami punya masalah dalam usaha. Kami yang sedang dalam bergumul untuk masa depan keluarga kami. Biarlah semua keputusan yang kami ambil itu semata-mata sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan punya rancangan buat kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat setiap kami. Puji Tuhan, haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit. Tuhan berikan kami kesembuhan, Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami pertolongan. Bersyukur untuk pemulihan yang terjadi. Untuk Ibu Sulistianingsi, untuk Ibu Prisil Soy, untuk Ibu Sarah, untuk Ibu Surati dan keluarga Tuhan. Tetap berikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang harus menjalankan tindakan operasi, perawatan di rumah sakit. Mungkin saat ini ada yang mengikuti ibadah sedang melakukan isolasi mandiri. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kami keyakinan Tuhan adalah penyembuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur juga untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Yusni, untuk saudari Yolanda Sohan, untuk adik Go Marcelo, untuk Bapak Yusuf Sujono, untuk Ibu Bianca, untuk Bapak Nathanael, untuk Bapak Ranu Samiaji, untuk Bapak Robi Jonathan, untuk Bapak Ruben, untuk Ibu Mirawati Sulu, untuk Ibu Sri Syanti Jane, untuk Saudara Morendi Kusoy, untuk Ibu Cing Suwandi Munansa, untuk Ibu Meta, untuk Saudara Alvin, untuk Saudari Jesiana Cahyadi. Tuhan, Engkau memberkati saudara kami ini yang berulang tahun. 1 tahun Tuhan telah pelihara hidupnya. Dan sekarang kami percaya hari-hari ke depan Tuhan pasti menolong dan memberikan berkat yang khusus dan spesial. Kami tetap berdoa untuk Indonesia. Ada banyak bencana alam, banjir, gempa bumi yang terjadi. Biarlah Tuhan berikan kami perlindungan, pertolongan. Kami mau tetap berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami, keputusan yang berasal dari Tuhan. Proses vaksinasi di Indonesia Tuhan pimpin, dan ini sejalan dengan rencana Tuhan bagi pemulihan Indonesia dan seluruh dunia. Berdoa untuk para tim medis, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan, dan Tuhan memberikan semangat untuk terus melayani. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk persembahan jemaat Tuhan. Ada yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan misi, persembahan pelayanan. Tuhan kuduskan persembahan jemaat-Mu ini Tuhan. Supaya dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini Tuhan. Pimpin kami dalam hari-hari mendatang kehidupan kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama, kita percaya hikmat dari Tuhan akan menyertai langkah-langkah hidup saudara. Keputusan yang saudara ambil adalah keputusan yang dari Tuhan. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan menolong kita apapun masalah persoalan yang kita hadapi. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita masih beribadah secara online. Kita punya ibadah, ada 2 ibadah raya. Buat Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, yang baru mengikuti ibadah ini. Saudara boleh menghubungi kami kalau Bapak Ibu sekalian atau saudara membutuhkan pelayanan. Kami ada tim pelayanan yang khusus berdoa, bisa menolong, membantu, mengkonseling Bapak Ibu sekalian. Kita punya 2 ibadah. Yang pertama seperti ini ibadah yang pertama. Yang kedua adalah ibadah jam 10.
Itu ibadahnya saudara dimulai jam 10. Nah 2 ibadah ini saudara dengan 2 format yang berbeda dan 2 khotbah yang berbeda. Saya selalu mengencourage, mendorong jemaat Tuhan dalam situasi keadaan yang seperti begini. Kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Ikuti ibadah-ibadah yang Bapak Ibu sekalian bisa ikuti melalui GBI Ebenezer Official channel YouTube ini. Saudara pasti dikuatkan dan diberkati Tuhan. Ibu-ibu ya para wanita, kemarin ada ibadah yang dipimpin oleh Ibu Julita Manik ya dengan tema New Hope ya. Jadi para wanita, para perempuan ya, ibu-ibu bisa mengikuti ibadah ini di channel GBI Ebenezer Official. Untuk anak-anak kita ada ibadah jam 9 pagi. Jam 9 pagi mulai bisa diakses dan seterusnya. Dan ada ibadah untuk orang-orang muda, ibadah Youth Master Plan ya. Jadi jam 3 sore. Puji Tuhan ya, kita semua pasti diberkati Tuhan, kita pasti dikuatkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sekarang bukan 3M lagi, tapi 5M plus 1. Wih luar biasa. 5M plus 1M. Ya, 5M plus 1 itu apa aja? Saya mesti lihat dulu ke betanya ya. Yang pertama harus pakai masker ya. Gitu, harus selalu mencuci tangan. Ya, harus kita menjaga jarak, kita menjauhi kerumunan, ya, mengurangi mobilitas. Dan M yang terakhir ya, 5M dan 1M adalah apa? Kita selalu meningkatkan imun dan iman kita. Have a blessed Sunday. God bless you. Shalom. Tahukah saudara bahwa hari esok kita penuh dengan kemenangan. Sebab kita punya Allah yang setia. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang dahsyat. Sumber kekuatanmu, sumber kekuatanku, sumber kekuatan kita. Naikkan pujian dengan ucapan syukurmu. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, oh yeah. Mari yang percaya akan suaramu dan katakan pujian ini sekali lagi. Katakan anak Allah, anak Allah. Katakan Yesus namanya, come on. Oh Yesus namanya, menyembuhkan. Katakan menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidupku berarti anak Allah. Come on. Yesus namanya, menyembuhkan, oh menyucikan, bahkan mati. Tebus dosa saudara dan saya, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Haleluya, come on. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar,